Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan memberikan sebuah opini ya tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita ya, tentang ada topik besar ya, ada berita mungkin jadi perbincangan, yaitu tentang data negara bocor ya, oleh hacker ya, yang bernama Bjorka ya. Dan kita akan ungkap ya, kenapa Indonesia menjadi sebagai sasaran peretasannya ya. Hacker Bjorka masih menjadi perbincangan publik lantaran sepak terjangnya yang meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat ya. Meski akun media sosialnya kerap ditangguhkan, namun hacker tersebut seringkali muncul dengan akun yang baru ya. Beberapa akun miliknya itu ditangguhkan ya. Ada banyak di berita-berita, misalkan di Tribun News itu ada beritanya. Nah, selain menyebarkan data pribadi, hacker tersebut juga kerap memberi sindiran terhadap sejumlah pejabat. Di antaranya seperti Ketua DPR, Menteri BUMN, Menko Kemaritiman, ada lagi Menko Polhukam, serta influencer juga ada Denny Siregar. Dan hacker tersebut juga pernah mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia. Saya teringat ada film setelah Habib Ainun kalau nggak salah, itu lupa lagi saya namanya, nama filmnya apa, mungkin rekan-rekan ada yang tahu nama filmnya, yang ceritanya mungkin ada kaitannya dengan yang Bjorka itu mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa. Karena iya betul, karena dulu ada yang zaman setelah Orde Lama itu banyak yang disekolahkan oleh Presiden Soeharto di negara-negara seperti di Polandia, ada pokoknya di Eropa Timur lah kalau nggak salah ya. Nah, tapi ya setelah pernah saya lihat di filmnya juga persis sama ya, status kewarganegaraannya itu hilang ya, setelah kebijakan di tahun 1965 itu, setelah ada gejolak di Indonesia, tepatnya gerakan 30 SPKI itu. Oke, nah kemudian kenapa bisa sampai seperti itu, sampai data-data kita itu diretas. Nah, data itu menurut saya, kalau saya dari sisi akademisi ya, karena pernah saya ikut BIMTEK itu dengan BSSN, bahwa ya harus salah satunya kita harus harusnya menggunakan sebuah ISO 27001 untuk untuk keamanan. Emang benar ya, aman itu pasti mahal ya. Aman mahal ya, karena kalau ingin aman pasti mahal. Apa yang diamankannya ya tetap aja ada informasi ya. Karena informasi itu adalah aset yang paling berharga dan penting bagi bisnis ya, atau apapun lah, untuk organisasi manapun di dunia yang sangat terhubung seperti sekarang ini ya. Nah, organisasi dihadapkan pada ancaman keamanan informasi skala besar dan serangan siber yang lebih canggih seperti akhir-akhir ini, dan destruktif dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau kita tidak punya strategi keamanan informasi yang efektif,
ya buktinya seperti sekarang gitu kan ya. Data kita bocor, dijual di dark web kayak gitu ya. Sebenarnya kan nggak bisa itu, nggak apa ya, karena ke diri kita pun, atau kalau kita masih menggunakan internet ya tetap aja data kita itu tidak aman semuanya ya. Apalagi kita masih menggunakan Android ya. Data kita tidak pernah aman ya. Nah, kita harus bisa atau kita harus punya strategi keamanan informasi yang efektif ya, yang kini menjadi jauh lebih penting harusnya ya. Ini ada saya kutip dari 10 step cyber security ya. Ada 10 langkah menuju keamanan cyber. Saya kaitkan dengan misalkan sebuah kerangka kerja ya. Kerangka kerja misalkan yang saya tahu menggunakan ISO 27001 ya. Menghindari ancaman cyber terhadap bisnis, terhadap organisasi apapun ya. Kita pun sudah punya sebenarnya tentang penggunaan ID indeks kami, tapi itu tidak semuanya digunakan di semua kementerian. Mungkin ke kementerian atau turun lagi ke pemerintahan daerah ya, itu masih sangat jauh ya. Mungkin belum sebutnya dengan belum tingkat ketergantungannya mungkin masih rendah seperti itu. Ada 10 langkah ya, saya kutip aja ya. 1 langkah. Yang pertama itu siapkan kendali manajemen risiko Anda ya. Artinya gini, nilai risiko terhadap informasi dan sistem organisasi Anda dengan kekuatan yang sama ya, seperti risiko hukum, peraturan, keuangan, atau operasional untuk meraih hal ini. Tanamkan kendali manajemen risiko di seluruh organisasi Anda yang didukung oleh pejabat atau top level manajemen di suatu organisasi. Kemudian yang kedua, pencegahan malware. Ya, buat kebijakan yang relevan ya, dan tetapkan anti malware ke seluruh organisasi Anda. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, keamanan jaringan. Lindungi jaringan Anda dari sebuah serangan. Udah jelas kan ya. Pertahankan batas jaringan, saring akses tidak sah dan konten-konten jahat ya. Kemudian pantau dan uji lagi kontrol keamanan. Nanti saya kaitkan dengan ISO 27001. Nanti ada beberapa klausul yang bisa kita sambungkan ya dengan 10 langkah ini. Mana saja yang sesuai dengan ISO 27001 ya. Kemudian yang keempat, ada pendidikan kesadaran kesadaran pengguna. Mungkin kita bisa buat kebijakan keamanan yang meliputi penggunaan sistem Anda yang dapat diterima dan aman. Ini harus mencakup pelatihan staf yang membantu untuk menjaga kesadaran terhadap risiko cyber. Kelima, manajemen insiden. Tetapkan respon insiden dan kemampuan pemulihan bencana. Ya. Uji lagi rencana pengelolaan insiden Anda, berikan pelatihan spesialis, kemudian laporkan kejadian kriminal pada penegak hukum. Yang 6, ya, konfigurasi yang aman. Terapkan patch keamanan, pastikan konfigurasi yang aman terhadap semua sistem terpelihara. Buat inventaris sistem dan tentukan standar yang dibuat untuk semua perangkat. Nah, ini yang ke-7, bekerja di rumah dan luar kantor. Kalau sebelumnya kita WFH ya, selama mungkin 2 tahun yang lalu kebanyakan kita
ngeremote kerjaan, ngeremote sekolah, kuliah, itu online semua. Kembangkan kebijakan bekerja di luar kantor, ya, dan latih staf untuk mematuhinya, ya. Terapkan standar yang aman dan dibuat untuk semua perangkat. Lindungi data saat transit dan tidak digunakan. Kemudian 8. Mengelola hak-hak istimewa pengguna. Tetapkan proses manajemen yang efektif dan batasi jumlah akun yang istimewa. Ya, itu urusan administrator ya. Batasi hak istimewa pengguna dan pantau aktivitas pengguna. Kontrol akses ke aktivitas dan catatan audit. Kemudian kontrol media yang dapat dilepas seperti USB. Nah, kebanyakan sekarang kan ya bukan hanya media yang dapat dilepas, kan kita banyak kerja juga kalau misalkan di daerah area-area yang masuk ke area rahasia misalkan, yaitu akses terbatas, tetap aja kan kita bisa menggunakan handphone untuk screenshotnya. Yang terakhir, pemantauan. Tetapkan strategi pemantauan dan buat kebijakan pendukung atau semua sistem dan jaringan secara berkelanjutan. Analisis catatan untuk melihat aktivitas yang tidak biasa yang dapat mengindikasikan sebuah serangan. Nah, apa hubungannya? Hubungannya antara ISO 27001 dengan 10 langkah yang tadi, ya. SMS seperti ISO 27001 mengidentifikasi aset yang penting bagi kita. Misalnya data pribadi, pelanggan atau informasi keuangan, dan kita berupaya untuk melindunginya. Nah, ISO 27001 ini kita coba untuk pendekatan sistematis untuk keamanan siber, ya. Pendekatan sistematis untuk melindungi aset informasi utama adalah senjata ampuhnya, ya, dalam memerangi risiko atau risiko informasi. Meskipun ancaman serangan siber terus meningkat akhir-akhir ini, risiko dari sumber lain tidak seharusnya dilupakan juga, ya. Misalkan pelanggaran dalam perlindungan data, kehilangan data, dan penipuan, ya, adalah masalah penting yang dapat menyebabkan hilangnya layanan juga, peningkatan biaya, dampak terhadap reputasi. Kemudian menilai risiko adalah fondasi yang mendasari pembuatan ISMS, ya. Hal ini memberikan fokus untuk pelaksanaan kontrol keamanan dan memastikan semuanya diterapkan di tempat yang paling dibutuhkan dan menghemat biaya. Penilaian risiko tentu menjawab pertanyaan seberapa besar keamanan yang kita butuhkan nantinya. Nah, sebagian dari proses penilaian risiko, sebuah organisasi tidak hanya akan mengidentifikasi, tetapi juga memberikan nilai tentang aset informasi sebelum menentukan strategi respon dan kontrol yang harus dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Nah, kalau saya baca, salah satu kelebihan dari ISO 27001 ini adalah membantu organisasi membangun sistem yang proporsional. Risiko yang tidak dapat ditangani secara langsung dapat diterima dengan peninjauan dan konfirmasi berkala lebih lanjut, ya. Risiko yang dapat ditangani mungkin sudah memiliki kontrol atau manfaat yang memadai dari layanan pihak ketiga, misalnya menyimpan data di pusat data bersertifikat ISO 27001. Ini adalah nilai dalam pendekatan sistem manajemen. Itu mungkin intinya seperti itu, ya. Kita akan coba kita selaraskan dengan 10 langkah yang tadi, yang menuju
keamanan siber dengan ketentuan ISO 27001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba untuk selaraskan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan.